cobain. Ini aminnya. Oke. Jadi gue SD di sini dan ini Yamin favorit gue dari gue SD hingga sekarang. Oke, halo semuanya, balik lagi di Sampai Rasa sama gue Debbie Romero. Dan hari ini gue bareng sama sahabat gue yang sudah lama gak ketemu karena dia sibuk banget dan dia sombong banget. Enggak sih, kita kepisah negara ya. Pisah benua. Oke, kita ada Dimas Anggara hari ini. Saya Dimas Anggara. Thank you Dims, hari ini kita boleh main ke tempat lu nih. Boleh dong. Di e-bike land nih yang penuh dengan racun. Iya. Sepeda-sepeda elektriknya. Coba cerita dulu dong dikit, lu sibuk apa sebenarnya? Terus kenapa bisa ada e-bike land ini? Iya. Sebenarnya kalau ditanya kesibukan masih sama kemarin-kemarin ya. Ya. Sibuknya main-main aja. Karena... Enak lo ya hidup lo ya? Iya. Beneran. Emang kesibukan kita tuh main. Karena jangan jadikan pekerjaan itu sebuah pressure. Betul. Tapi jadikan pekerjaan itu adalah sebuah hobi. Wah cakep. Lu sejak jadi bapak lumayan wise ya. Dulu kayak anjing. Ini mungkin kalau yang belum tahu, gue sama Dimas tuh sahabatan udah lama dan dia tuh salah satu best man gue. Waktu nikahan, ini gue ceritain nih ya. Di mana ceritanya pengantin nungguin basement, bukan basement nungguin pengantin keluar. Kita nungguin dia. Ternyata dia ketinggalan pesawat. Standar ya. Anak-anak ya, namanya juga kids ya. Terus sekarang ini e-bike lane ini apa? Terus kenapa tiba-tiba lu ada e-bike lane ini? Betul. Jadi e-bike lane itu adalah tempat di mana kita itu bermain. Oke. Dari namanya aja e-bike, lu pakai nanya lagi. Oh iya, siap. Gablak juga kadang-kadang ya emang. Iya. Jadi e-bike itu adalah ngerti. Oh iya. E-bike itu adalah electric bike. Yes. Jadi di mana di sini kita fokus dengan semua yang serba elektrik, terutama di sepeda. Oke. Dan kenapa bisa electric bike? Karena menurut kita itu bahwa nanti future-nya itu masa depan itu adalah semua akan beralih ke elektrik. Dan kenapa kita memilih sepeda? Karena memang sepeda itu bisa dikatakan adalah kendaraan yang dari zaman dahulu kala tuh udah digunakan gitu boy. Transportasi yang digunakan rata-rata pasti sepeda. Yang udah pasti kita udah tahu kalau sepeda itu pasti nggak ada emisinya. Dan ditambah kenapa sekarang namanya elektrik? Karena dia ditambah dengan motor dan baterai juga. Dan dimana tenaganya itu bisa membawa kita untuk menjadi orang yang lebih santai lagi naik sepedanya. Oke. Jadi ada dari pedal asisnya juga kalau kita pakai pedal, tapi ada juga throttle-nya. Ada throttle ya? Ada throttle. Jadi dia lu bisa pedal sama bisa throttle? Bisa throttle. Dan bisa juga misalkan kita pedal asisnya kita matikan, ya sama aja kayak sepeda biasa. Oh tetap bisa ya Bisa olahraga juga gitu. Iya tetap bisa keringetan lah pokoknya. Bisa. Apalagi kena matahari ya. Benar. Jam 12 siang lah mainnya. Ini udah berapa lama Dims e-bike lane ini? E-bike lane sebenarnya masih baru ya. Bermula itu di September tahun lalu. Oke. E-bike lane. Dan memang berawalnya itu sebenarnya dari garasi bengkelnya. Oke. Kebetulan bukan saya ya, bukan garasi saya, garasi bos saya. Oke, siap. Tuh. Bos ada di bos. Nah, cicilan kan ya bos ya? langsung mau. 0%. Jadi gini ya, mungkin yang belum tahu, gue sama Dimas tuh kita sama-sama di Black Mamba. Ya. Jadi emang dari dulu tuh kita hobinya sama main motor makan. Nah terus kemarin itu gue lihat pas gue masih di Singapura, gue ngeliat Instagram lu kan, gue sering, wah lu sering banget nih sepedaan si elektrik ini, si bike lane ini. Gue emang jadi penasaran banget. Tapi yang gue juga miss adalah gila lu tiba-tiba bisa lari ke sepeda gitu. Betul. Sebenarnya awalnya nggak sengaja juga. Jadi gue lagi main terus dikasih tau kan, Dim bantuin gue dong. Apaan produk kayak ini nih? Coba bawa ke rumah gue. Gue cobain lah. Datanglah Kemil sama Nopri datang ke rumah. Wih, gue ngeliat kok menarik ya, cobain. Begitu cobain, wah Kem, gimana caranya nih barang ada di rumah gue satu Kem. Langsung gitu ya? Langsung tuh. Sama kayak gue tadi baru nyampe belum syuting. Nah itu dah. Langsung tuh, habis itu kayak, gue tertarik nih. Begitu main, gue pakai harian, buat gue malah lebih jauh efisien. Oke. Karena gue nggak repot-repot beli bensin, gue nggak repot-repot dengan bobot kendaraan yang gue pakai. Karena ini enteng banget kan, terus gue bisa parkir di mana aja dan santai aja gitu. Iya. Lewat jalur apa aja juga gue nggak capek gitu. Misalkan lagi macet dan nyalip pun juga gampang gitu nyalipnya kan. Oke. Jadi kayak wah ini gue pakai harian nih lumayan banget nih. Habis itu itu masih di garasi tuh. Ngobrol, cari tahu, cari info. Akhirnya nih barang kita harus fokusin nih, harus seriusin nih. Oh gitu ya. Oke, gue support. Gue lagi gitu doang. Gue support. Lo jangan support doang nih. Oh gitu ya. Akhirnya nyemplung beneran. Dan gue pikir tuh awalnya memang mau fokus di satu produk. Tapi ternyata bahwa banyak produk yang memang kualitasnya juga jauh lebih bagus gitu kan, dan bahwa kedepannya pasti akan seperti ini. Oke. Dan ternyata akhirnya
kita e-bike lane mengeluarkan produk sendiri juga. Oh, cakep. Ada Paladin, ada VRT Bike, Ya. e-bike, ICAP, dan kebetulan juga e-bike lane adalah distributor Suron. Jadi di sini tuh banyak jenisnya ya, ada yang BMX, ada yang kayak MTB gitu ya. MTB, ada juga yang klasik vintage. Oke. Ada juga yang ada klasikan juga ya? Ada. Lu sekarang berarti di rumah punya berapa? Di rumah gua nggak punya. Di rumah nggak punya. Nggak punya. Di sini berapa yang disimpan di sini? Nggak ada. Hah? Nggak ada. Kem, dia ada berapa Kem yang nggak ketahuan sama bini ya? Dua. Tuh kayak Kem juga bohong tuh sebenarnya kayak lebih dari 2 tuh. Yang lu ceritain kemarin di telepon nggak cuma 2 kayaknya gua. Oke, gua lanjut ya. Berarti sekarang ini ada Suron, ada VRT Bike, ada segala macam. Ya. Yang gua tadi diceritain sama lu juga di sini tuh berarti juga ada e-bike yang local made ya? Ya. Local made itu yang mana berarti? Yang ada Paladin. Paladin itu yang e-bike lane keluarin berarti ya? Iya, e-bike lane itu ada Paladin, ICAP, VRT. Ya itu yang e-bike lane nih. Yang e-bike lane itu. Oke. Berarti sekarang lokal aja juga udah gokil ya? Iya, dan gue malah justru prefer lokal. Karena dari tenaga, terus dari spesifikasinya kita juga bisa custom kan. Terutama dari warna-warnanya pun kita juga bisa custom. Oke. Dan entah kenapa yang lokal punya lebih, menurut gue secara looks juga sama ride positionnya lebih enak. Anak motor banget lah modelnya gitu ya? Sepeda banget dong. Sepeda banget lah ya, sepeda banget ya. Gila, gaya lu. Gua tepak juga lu lah. Oke, balik lagi nih. Kita tadi udah ngomongin e-bike lane, udah ngomongin kesibukannya Dimas. Hari ini juga Dimas mau ngajakin gua makan ke sebuah tempat yang bikin lu nostalgia ya? Iya. Di mana sih? Boleh ya. Coba ceritain dikit, Boleh ya, gue ceritain nih. Ceritain. Nggak, jadi sebenarnya tuh tempat itu dari gue SD udah ada. Oke, lo jadi makan di sini dari SD? Dari SD. Dari gue kelas 2 SD gue makan di situ. Terus sampai sekarang. Dan sekarang ternyata tempat itu yang gue dengar udah generasi berikutnya. Kenapa lu seberkesan itu makan di situ? Karena enak sebenarnya. Karena enak. Dan ini lu makan dari zaman lu kecil. Gue masih segini lah. Dulu segini. Nah, awalnya gitu tuh. Ini kalau masih tidur ya? Iya, kalau bangun dikasih minyak tanah baru tuh. Oh, bukan kalau digoyang-goyangin. Oke, gini Dim, boleh nggak nih? Kita sambil ntar makan, gue racunin lagi dong, gue pengen nyoba-nyoba. Iya, lu harus cobain dulu. Lu mau cobain yang mana aja boleh. Lu harus cobain semua sih. Oke, ayo kalau gitu kita. Terutama yang produk lokal. Yes, gue pengen banget. Gue sebenarnya dari tadi udah ngeliatin si VRT Bike ini. VRT, gue udah naksir banget ini. Makanya ntar abis ini kita ngobrol lah ya, Kem ya? Bisa lah diatur lah ya, bisa. Cincai lah. Ntar urusannya sama kantor ya? Indonesia itu bosnya. Rimbers. Oke, kalau gitu kita langsung aja. Ayo, cobain. Gimana, boy? Setelah lo mencobai semuanya, setelah lo pakai, gimana? Dua-duanya nih, yang pertama adalah gue kaget banget, ternyata bisa ngebut banget. Karena gue kan gak pernah nyoba nih, gue emang penasaran banget. Dari dulu tuh gue penasaran e-bike tuh kayak apa. Jadi ini lo pertama kalinya nih? E-bike. Bener-bener pertama kali. Tapi ini Suron enak banget ya, punya buat lompat-lompat, semua medan kayaknya ya. Bisa semua medan. City ride juga masih enak ya. Dan dia bisa speed berapa top speednya? Kalau dari standarnya dia itu ada 2 mode, ada eco ada sport. Eco-nya itu bisa 50 sampai 53 km per jam. Kalau yang sportnya bisa 83 km. Itu tadi yang kedua kali lu ganti ke sport itu yang tadi gua coba ya. Nah, kalau ini karena punya gua udah di-upgrade dari sisi controllernya, jadi top speednya bisa lebih tinggi lagi. Oh, ini banyak yang bisa di-upgrade ya berarti? Banyak banget. Dan semua partnya itu part MTB. Wah, cakep sih. Gitu. Nah, terus gue juga si VRT Bike ini, satu gue suka banget bentuknya, kan lu tau gue suka banget yang gede-gede banget gitu kan. Terus ini buat city ride enak banget ya, buat santai-santai gitu ya. Gue sih rekomen banget ini VRT Bike. Karena dia lebih apa ya? Ya bener-bener sepeda dan lu kemana aja enak. Dia udah ada shock breakernya. Iya. Terus bannya juga gede, speednya juga oke. Top speednya bisa sekitar 40-an km per jam dan cukup lah untuk di city ride ya. Oke. Ini enak banget. Kem, VRT-nya gue ambil 1 ya. Deal. Ya, bungkus Dimas yang bayar, ntar gue nyicil ke dia. Nggak jadi salaman. Dealnya iya, tapi nggak gue bayar. Deal. Oke, Kem 1 Kem. Aduh, bini gua. Makin banyak nih komunitas kita. Iya nih. Ntar lu yang telepon, ntar kalau Claudia nelfon lu ngangkat ya, kayak dulu nyokap gue nelfon lu. Jadi gua nih, ntar sosok nggak tahu gua. Pokoknya jadi dari dulu nih kita sering banget, misalnya beli barang itu harus janjian. Jadi gua bilang, Dim, lu bilang ini punya lu ya, gitu. Atau Dimas bilang, Der, lu bilang ini punya lu ya. Jadi kalau dimarahin kita bilangnya gimana? Ini punyanya Derby. Ini punya Dimas, jadi nggak ada yang dimarahin. Bang Bodi. Oke, berarti sekarang kita mau kemana nih, Dim? Kita sekarang mau makan dulu gimana? Pas kan nih sekali makan siang.
Oke, kalau gitu Setuju ya? sambil sepedaan berarti. Sambil sepedaan dong. Ini sekarang Sambil sepedaan. cobain untuk jarak yang agak lumayan jauh. Oke, Gimana? kalau gitu langsung ikutin kita. Yuk. Oke. Kira kita udah sampai, mie-nya langsung datang. Udah gue booking. Lu udah pre-order ya, pre-order. Coba ceritain Telepon. dong sejarahnya, kenapa di sini, ini apa, ini di mana, kenapa lu suka banget. Ya, boleh. Jadi kita itu ada di sebuah daerah ya, Oke. di kawasan Jakarta Selatan, lebih tepatnya di Pondok Indah. Oke, ini depan apaan ini? Ini tempat di mana saya memiliki ijazah sekolah dasar. Oh siap, ini SD apa namanya? SD Bakti Mulia 400. Wih, gila. Lulus tuh? Lulus. Wih. 8. SD 8 tahun. Jadi gue SD di sini dan ini Yamin favorit gue dari gue SD hingga sekarang. Sampai hari ini lu masih sering kesini? Masih suka sini. Dan kebetulan di sini juga udah turun menurun generasinya. Ini generasi keberapa nih? Ini anaknya. Oh udah anaknya. Ya, Wah udah gokil. anaknya. Jadi namanya mie ayam Nana. Mie ayam Nana. Di sebelahnya juga ada Batagor Agus. Gak tau beragu. Ada juga sate Madura Bang Yasin. Oke. Terus ada Nih. juga soto mie Bogor situ Soto mie Bogor ya? sebelah sana. Udah tutup ya, habis kayaknya. Tapi udah habis kayaknya. Tapi ini benar-benar jajanan favorit gue dari gue kecil. Berarti ini semua dari Dari gua SD kecil, udah ada dari nih SD, ya? udah ada. Gokil. Mie sekoteng ini juga udah ada dari SD. Ini lu pesen yamin kan? Gua yamin. Gua mie ayam. Mie ayam. Gua coba ya. Cobain dong. Ini makanan Dimas dari kecil. Ini terbaik buat gue. Nah ini enak. Wah, lu cobain yaminnya nih sebelum Sebelum lu aduk ya, pedes sambal. banget lu kalau makan dia kuat banget pedes. Cobain. Ini yaminnya. Enak ya? Enak ya? Wah gokil. Enak. Jadi buat teman-teman yang pengen nyobain, langsung aja ke sini. Lovinda SD Bakti Mulia 400. Sekolah di mana saya mendapatkan ijazah sekolah dasar. Lu masih suka ketemu teman SD lu nggak? Kagak. Enggak. Enggak. Susah, tapi kabar-kabaran grup ada. Ada grup SD gitu, SDBM. Ada, tapi untuk berjumpa sampai saat ini hanya wacana, belum kejadian. Sama-sama sibuk semua ya? Kan kayak gua, DP, tuh Evan, David, temen dari TK kan? Sampai sekarang kita masih sering ketemu dan emang kerjanya cuma makan doang. Kalau ketemu ya pasti makan. Enak nggak? Enak men. Serius, lu jangan bohongin Enak, gua sumpah. lu. Kalau lu bilang nggak enak, berarti gua sama ini dibohongin nih sama dia. Nah ini makanan yang bikin lu juga kangen sama masa kecil lu kali ya? Iya. Lu kalau kesini suka ngayal nggak, Dim? Ih, gua pas kecil begini, Gua tuh kecil. nostalgia Sampai gitu. gua dari ini sekolah belum kayak begini kan. Gue ngikutin perkembangannya. Pas dia lagi direnovasi, gue juga lagi di sini nih. Makan ini gue ngeliatin. Gue nggak kayak gini nih sekolah nih. Dulu gue dari pagar depan sini suka teriakin minta dikirimin ke situ. Jadi dari situ ngambil itu kita bawa ke kelas. Bayangin. Bener-bener dari Sebenarnya SD. yang harus gua coba banyak ya. Ada sate, ada batagor ya. Cuman Udah pada habis ya. tuang satenya lagi nggak jualan. Oke. Batagornya kadang yang ngajuin istrinya. Dulu sampai gue suka bungkus-bungkus bawain buat kekasih di rumah. Yoi. Ini ntar, tadi gua udah denger nih, lu udah mau bungkus tadi. Iya. Udah bungkus ya, Bu. Bungkus. Biar kita kalau makan keringetan tuh Nikmati. nikmat banget. Kayak apa tuh keringetan menikmati selain makan? Kan sepeda, goes, itu kan enak banget ya. Lu udah ketawa. Dulu gua sama Dimas di lokasi syuting, saking syuting lama banget nggak selesai-selesai, mainannya udah apa aja dimainin. Lu bayangin nggak? Ya, sampai ingusan gua. Dimas beli anak buaya lu, buat dipelihara di lokasi syuting, lu bingung nggak? Coba ceritanya coba tuh. Apa aja dulu kita ya? Pelihara burung, terus bearded dragon, bearded dragon ya gua inget tuh. Buaya, jaing, anjing. Iya anjing. iya anjing, Iya anjing, goblok. Beli otopet, mesinnya udah diganti mesin rumput. CB70, C70. 70. Oh banyak deh pokoknya semua yang bisa kita taruh di lokasi kita taruh buat main. Saking, lu tau nggak? Saking nggak ada mainan, gua sama Dimas bisa lomba lari. Oh iya. Lomba lari, men. Lomba lari dijadiin mainan. Taruhan Dari set, yuk, yang menang beli Nutrisari sama Indomie. Kalau nggak beli apa Indomie lah gitu. Yang kalah.
Yang kalah beliin. Yang kalah beliin. Yuk kita lomba lari ya, yang kalah lu traktir gue Indomie, gue double pakai telur gitu. Hur, lari gitu. Menang, dapet Indomie gitu. Tapi dulu, gue sama Dimas sampai dipisahin nggak boleh satu set. Bercanda mulu. Goblok. Nah, review dong, review. Gue suka sih, tapi rasanya pedes banget. Gue juga ngerasain tau nggak apa? Kayak sampai muncrat gue. Kayak nostalgic feeling itu tau nggak? Nostalgic taste kayak rasa yang pernah ada ya? Zaman dulu. Ya asik, rasa yang pernah ada. Kampung. Iya, yang Itu udah. Nah itu udah paling best ini udah rasa-rasa yang pernah ada. Maksudnya rasa-rasa nostalgia. Oh, kayak rasa yang pernah lo rasain. Ceritain dong lu bangunin gue jam berapa lu? Jam berapa lu bangunin gua dulu lu? Gua ngeliat makhluk ini tuh kayak nggak ada masa depan. Anjing. Siang-siang gua datang ke rumahnya masih tidur. Kalau lu siang 6:30 tuh nggak siang, Dim. Buat lu mungkin dia 6:30 tuh nggak siang. 6:30 pagi ya. Satu lagi gua datang ke rumah Derby masih tidur. Gua cuma bilang sama nyokapnya, mau jadi apa anak ini? Nyokapnya setuju dengan ini gua, statement gua. Tahu tuh Dimas, udah pakai kamu bangunin. Siap tante. Gua bangunin lah dia. Woi, bangun. Siapa nih? Gila lu jam segini masih tidur. Udah, akhirnya dia bangun lah. Lu ngapain Dim? Sama siapa? Ya gue mau bangunin lo aja, boy. Gue lapar. Bagi mie dong. Bikin mie. Pak kopi. Makan. Dah. Sekarang makan lu BM ngapain? Naik motor. Nah, muter Pulau Mas tuh. Temenin gue dong. Naik motor yuk, muter-muter. Ya, yaudah deh. Lu gila lo Dim, lo jam segini. Ya itu dia, justru karena jam segini. Akhirnya dia, oke, ikut tuh sama gue muter. Udah habis muter, gue udah puas. Ya udah, thank you boy, dadah. Pulang. Gue baru tidur jam 5. 6:30 dibangunin. Udah nggak bisa tidur gua. Ya sampai malam. Gua ada kerjaan lagi habis itu syuting. Nih emang gila tuh. Coba balik lagi sama Dimas coba. Oke, kembali lagi bersama gue Dimas di E-Bike Lane Channel. Terus? Pokoknya kita terus mencintai produk lokal. Karena kalau bukan kita siapa lagi? Dan kita harus mencintai bumi kita karena kalau bukan kita siapa lagi? Udah 3 kali nih ngomongnya sama.